Oh, bagaimana pengalaman antum dulu di ISIS? Langsung kaget antum kan? Awalnya nama saya diajukan, Mm-mm. kemudian dari Sesnek itu membalas untuk Abu Fida katanya. Walaupun sekarang beliau sudah hijrah, sudah taubat, sebaiknya jangan menggunakan ini kan. Jadi makin komplit itu Iya. terafirmasi kan. Fotonya saya, beritanya tentang teroris yang lama gitu. Ini kalau 1 2 kali 24 jam nggak di take down katanya, Akan tuntut. kita akan tuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang ekonomi, digital, politik, demokrasi, pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang keluarga, pejuang agama, dan termasuk pejuang dakwah. Nah, kali ini kita kedatangan sosok pejuang dakwah, Ustaz ya. Pejuang dakwah bersama Ustadz Abu Fida. Tapi jangan salah, ada dua Abu Fida yang berbeda nih. Jangan, ini lucu karena tadi kita sempat salah juga. Ustadz, kalau antum nama asli sama nama lakopnya beda Ustadz, mungkin bisa cerita. Iya betul. Jadi nama asli saya sebetulnya adalah Arwindo. Arwindo, Arwindo Syafriadi Cut Ali. Jadi panjang Oke. itu. Lakob itu Abu Fida itu adalah pemberian dari guru saya. Jadi ada Ustadz Abi Maki namanya. Oke. Jadi beliau waktu itu sempat menyiapkan ada 4 lakob yang kemudian disodorkan ke saya. Karena saya pikir nama saya itu nggak ada nilai doanya, sementara nama itu kan perlu ada nilai harapan gitu ya, doa yang baik-baik tentunya. Akhirnya saya memilih untuk bukan mengganti ya, kalau misal mengganti kan secara hukum kenegaraan diganti semua, enggak. Yeah. Tetapi memang ini mengganti juga lakob itu, yang nanti insya Allah di akhirat saya akan dipanggil dengan lakob ini juga. Nah, karena dengan lakob ini saya izin kepada orang tua saya bahwa dari 4 nama ada Abu Fida namanya. Abu Fida ini ternyata adalah namanya Imam Ibnu Katsir, ya Abul Fida. Beliau dipanggil juga dengan sebutan itu. Dan jadi ada nilai filosofinya. Abu Fida itu adalah sosok orang yang paling pandai untuk menebus kesalahan di masa lalu. Jadi itu namanya kayaknya match banget buat saya, sehingga itu yang saya ambil. Nah, pada saat diambil Abu Fida, awalnya kan belum kemana-mana ini, belum ke TV, belum segala macam ya, belum banyak dikenal sama publik. belum terkenal lah ya. Belum. Ya sekarang juga belum terkenal lah. Sekarang udah terkenal. Subhanallah. Nah, jadi pada saat mulai dipanggil TV, di situ saya baru tahu nih, ada Abu Fida lain. Ya. Dan lebih serem lagi ternyata. Jadi waktu itu kalau nggak salah Trans TV yang panggil saya duluan ya, untuk mengkonfirmasi dan melihat apakah benar Abu Fida ini sosok yang dimaksud atau bukan. Yang terkait dengan ISIS atau apa gitu. Terorisme ya, karena ini jangan salah lah ya. Ini ada 2 Abu Fida ternyata. Itu kalau di berita itu kan Abu Fida langganan Densus 88 kan begitu ya. Oh, subhanallah. Jadi saya dipanggil. Lucunya begini, baru masuk ke kantor atau ruangan mereka di Mampang situ ya, baru masuk. Terus produser bilang, ini bukan ini mah katanya. Karena saya pegang saya gini, ini santai aja kalau memang nggak lagi dakwah ya. Jadi disitulah baru saya paham bahwa ada Abu Fida lain nih. Dan lumayan sering harus mengkonfirmasi kepada televisi, beberapa TV waktu itu. Tapi kemudian alhamdulillah lancar. Nah, ini cerita lucu tadi Ustaz. Antum kesini, saya udah dapat pertanyaan. Oh, bagaimana pengalaman antum dulu di ISIS? Langsung kaget antum kan? Ya udah biasa itu. Karena ternyata ya tim-tim yang briefing ini googling. Iya betul. Ketika di Google nama Abu Fida yang muncul itu Ustaz. Betul. Abu Fida. Kan kalau search engine-nya Google kan gitu. Mana yang paling sering dibaca orang, itu kan muncul awal kan. Kan gitu ya. Memang untuk take down itu sulit karena beliau kan udah ngetop duluan daripada saya sebetulnya. Tapi ngetop yang ini Ustaz, yang ngeri-ngeri yang walaupun beliau sudah insaf loh, sudah taubat kan, sudah taubat, sudah hijrah juga. Lucunya pernah ada acara kenegaraan waktu itu RI 1 ya kalau nggak salah. Terus kemudian diwakili oleh RI 2. Awalnya nama saya diajukan. Kemudian dari Sesnek itu membalas kepada
IO-nya lah. Ya. Untuk Abu Fida katanya, walaupun sekarang beliau sudah hijrah, sudah taubat, sebaiknya jangan menggunakan ini karena ini acara kenegaraan. Terus qadarullah yang pemilik IO ini itu adalah jamaah saya, jadi teman, sahabat, terus anggota komunitas Taubaters 205. Iya, Taubaters. Ya. Jadi dia fight langsung, dia sampaikan lagi ke Setnek itu kalau Abu Fida ini beda, bukan itu yang dimaksud. Dikirimkanlah nama saya asli, CV saya tentang pendidikan dan lain-lain. Baru setelah itu ada balasan dari Setnek untuk Ustadz Abu Fida. Oke. Jadi pengalaman menarik ya. Jadi udah tembus lah sampai istana udah aman berarti namanya. Tadinya istananya ketakutan nih. Tadinya khawatir nih. Betul, khawatir. Tapi pengalaman lain yang dengan masyarakat atau apa begitu untuk mengenalin Abu Fida, orang langsung mungkin ngernyitkan dahi gitu. Iya, lucu begini. Lucunya ada satu pengajian, saya lupa di mana ya. Jadi awalnya DKM-nya konfirmasi juga ke saya. Ustadz maaf, Ustadz dulu apa benar ini beritanya? Saya bilang, oh bukan Pak, itu bukan saya. Coba lihat fotonya. Akhirnya mereka cocokkan, oh iya bukan, maaf Ustadz. Nah, diundanglah saya kan, kasih kajian ceramah, dang selesai, giliran tanya jawab. Pas tanya jawab yang nanya ibu-ibu pertama. Assalamualaikum Ustadz ya. Saya mau tanya dari tadi saya penasaran katanya. Dulu gimana Ustadz? Ustadz terlibat ISIS-nya tuh. Wah, dari tadi gak dengerin ceramah ibu. Ibu ngapain dari tadi? Jadi hal itu sudah dikonfirmasi di awal, bahkan menjadi mukadimah dari kajian saya. Ternyata dia nggak dengerin. Dia udah bawa pertanyaan dari rumah. Oh ini kepala dia itu. Iya. Subhanallah, itu lucunya itu. Dan baru-baru ini ada blog ya, saya lupa blognya apa. Nah ini lebih canggih lagi, lebih canggih punten ya. Bodohnya kalau menurut saya. Ini orang males bin apa lah. Males bin tolol. Karena punten. Jadi beritanya berita Abu Fida Sidoarjo yang lama. Iya. Terus kemudian fotonya foto saya. Jadi makin komplit itu terafirmasi kan. Fotonya saya, beritanya tentang teroris yang lama gitu. Qadarullah istri saya lihat, dia dapat kabar dari temannya atau dari siapa gitu. Dia langsung email ke blog itu. Ini kalau 1-2 kali 24 jam nggak di take down katanya kita akan tuntut habis. Setengah jam kalau nggak salah itu langsung di take down. Fotonya dihilangin. Jadi nggak tahu ya generasi sekarang kenapa begitu ya. Tapi Ustadz, komunitas antum, pengajian antum namanya Taubaters. Taubaters, betul. Logik dong kalau orang, oh berarti ini orang yang sudah tobat jadi teroris gitu. Ya, itu dia. Itu jump into conclusion kan, conclusion kan sebetulnya kan. Begitu, oh Ustadz Abu Fida Taubaters. Oh begitu googling, dulunya oh ini udah tobat dari itu. Padahal maksudnya yang ini tobatnya lain, tobat dari maksiat kan. Betul. Kalau lihat pengajian antum itu kan ya orang-orang yang mungkin dulunya dugem apa gitu-gitu kan ya. Betul. Kalau teroris kayaknya ya belum pada berani megang senjata itu kayaknya. Lah, antum kan berarti Jogja dulu ya. Katanya pernah satu alma mater juga dengan Mas Anies. Oh iya, SMA saya. Jadi SMA saya umum, tapi saya sempat nyantri lah gitu ya. Nyantri juga, kalau boleh dibilang nyantrinya ya nyantri kalong kali bilang begitu ya. Jadi kebanyakan mainnya dari nyantrinya. Jadi saya ada pesantren saya itu yang pernah saya menimba ilmu di sana. Saya apa ya istilahnya dititipkan di sana. Itu Sabilul Huda Al-Islam namanya. Sabilul Huda. Itu kalau antum tahu Jogja itu arah Gracia rumah sakit tuh atas Pakem. Oh Pakem ya. Oh Pakem naik terus pokoknya pesantren kami itu persis di bawah kaki Gunung Merapi tuh. Kalau Merapi batuk, udah itu abunya udah sebetis itu. Jadi yang pintu gerbang Kaliurang itu udah naik lagi, masih naik. Naik lagi. Pokoknya Gracia aja, lurus Gracia. Kan mentok belok kanan pasar Pakem kan itu. Nah, itu belok kanan lagi. Udah pesantren kita di sana itu. Ya pasar Pakem.
Betul. Paham. Ada angkringan di depannya. Wah, di angkringan situ tempat ya. saya kabur itu kalau anak Oh, santri kan jadi lapar nyantrik di situ. pasti. Tapi emang asli Jogja? Saya enggak. Maksudnya dari kecil? Enggak. Saya jadi waktu itu saya SMP lulusan dari Bengkulu. Oh, antum orang Sumatera ya? Iya, saya sebetulnya kalau darah Aceh. Oh, Aceh. Aceh sama Makanya ada Bengkulu. cut-cut tadi namanya di Ya, belakang ya? betul. Jadi ayah saya Aceh, ibu saya itu peranakan Bengkulu Sunda. Oke. Bengkulu sama Majalengka kalau nggak salah. Udah mix nenek saya. banget lah ya. Mix. Dan beliau lahir di Bandung. Oke. Jadi saya bisa dikatakan Aceh Sunda lah. Ya, gitu. ya. Tapi nggak pernah tinggal di Aceh. Karena ayah saya polisi, Iya, jadi jadi tugas pertama tugasnya kan kemana-mana. Saya lahir di Kalimantan. Oke, Indonesia banget Ya lah ya. udah, kalau ditanya orang mana bingung. Indonesia. Indonesia. Dan buyut saya itu Pangeran Anis namanya. Beliau itu asli Dayak. Pangeran Anis. Ya, Dayak. Jadi beliau itu putra kerajaan Dayak, salah satu Dayak yang tapi Muslim. Oh, Dayak udah Muslim. Sudah Muslim. Beliau dari kecil dilarikan oleh ayahnya dengan satu pengawal pribadinya karena waktu itu Belanda masuk. Oke. Pada saat Belanda masuk ke sana, beliau katakan, jadi dari bapaknya buyut saya ya, kepada pengawal pribadinya, tolong bawa lari anak saya ini, sepertinya saya akan dibunuh ini. Dan betul, keluarganya dibunuh, semua. Dihabisin. Dihabisi keluarga beliau ini, dan beliau yang selamat. Beliau lari sampai ke Jawa Barat. Ini dari pihak ibu berarti ya? Dari pihak ibu. Oh. Kalau dari pihak ayah saya, kakek saya itu pejuang kemerdekaan. Yang Aceh ya? Yes. Jadi kakek saya pejuang sehingga tidak punya skill lain. Skillnya, paling berani itu kalau udah perang sampai ke wilayah musuh masuk meringsek ke dalam itu saya dengar semua ceritanya. Makanya antum cocok di sini, ini podcastnya pejuang. Pejuang ya. Iya, podcast buat para pejuang dan betul. keturunan para pejuang. Oh, iya, Masya Allah. Nah pada saat beliau selesai perang nggak punya skill lain selain berperang. Iya. Akhirnya ya cari kerja serabutan sana sini. Nah, itulah kemudian ayah saya waktu setelah mau lulus SMA dipanggil sama nenek saya. Kamu kalau mau melanjutkan ya silahkan, tapi mama udah nggak sanggup untuk biayain. Carilah sekolah yang gratis katanya. Yang gratis kan ya cuma akabri waktu itu ya. Akpol gitu ya. Ya, beliau bukan pengen jadi polisi karena nggak ada pilihan lain. Iya. Akhirnya daftarlah akabri, masuk. Satu angkatan kemudian akhirnya dengan presiden sekarang tuh. Pak Prabowo. Seangkatan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo tadinya 73 toh? Iya. Turun tingkat kan? Iya. Jadi 74. Oke. Jadi ya karena dulu kalau kepolisian pun masuknya bareng. Akmil ya. Sama. Kalau sekarang kan ada beda. Akpol kan. Dulu akabri kan? Iya. Karena kan masih di bawah TNI. Ya, sekarang kan sendiri dia. Sendiri. Oke. Gitu. Jadi memang bukan orang Jogja tapi bukan orang Jawa juga, tapi insya Allah saya fasih berbahasa Jawa. Karena dulu SMA di sana toh. Iya. Udah saya sampai nembang segala bisa. Nembang saya. ini ya. Tapi memang seangkatan sama Pak Anies. Mas Anies itu lulus 88. Oke. Tahun SMA-nya kalau saya tidak dulu 88, saya 94. Nggak ketemu sebetulnya. Oh iya jauh ya berarti ya kan. Jauh. 88. Saya ketemu sama almarhum adiknya beliau, Mas Ridwan. Ridwan kelas 3, saya kelas 1. Tapi kemudian sempat sempat ngobrol waktu peluncuran bukunya Mas Rene. Ya, Rene. Ya, Mas Rene sempat ya boleh dibilang dalam tanda kutip menimba ilmu dari saya juga lah. Saat kan beliau trainer motivator gitu ya. Betul, dulunya kan trainer motivator konven kan begitu ya. Terus kemudian hijrah kan jadi Islami. Iya. Nah, dan beberapa kali saya diundang juga untuk datang ke kediaman waktu itu bersama teman-teman juga ya untuk hadir di sana. Saya nggak hadir. Kenapa saya nggak hadir? Saya sampaikan pada saat itu kepada beliau, Mas Anies, saya bilang punten, saya itu KTP-nya Jakarta. Iya. Kalau saya KTP Jakarta berarti antum itu ulil amri saya. Dan Rasulullah melarang untuk orang-orang yang mendalami ilmu agama, walaupun belum setaraf ulama lah, gitu kan. Saya kan baru bermimpi jadi ulama, insya Allah. Amin. Itu melarang untuk datang atau mendatangi kediaman penguasa. Oh, itu waktu itu berarti sudah waktu Pak Anies jadi gubernur. Karena kalau Mas Rene itu dengan Mas Anies kan sejak ini turun tangan. Jadi betul. 2013 lah mereka sebelum masuk politik itu mereka sudah bersahabat.
ada Rene Panji. Betul. Akhirnya kan Mas itulah. Rene jadi komisaris Komisaris utamanya Ancol. Iya, iya, Saat iya. beliau pertama kali duduk di sana, yang diundang kami para ustadz Oke, untuk ke oke. Pulau Seribu, kemana-mana. Iya, iya. Bukan Pulau Seribu, apa itu yang di Brazil? Pulau Bidadari apa ya? Pulau Bidadari. Apa? Ya, karena kan Pemprov bikin kan tuh ya, bikin yang namanya di apa ya itu, revitalisasi lah, kita bisa bilangnya begitu. Saya ada Ustadz Felix waktu itu. Reklamasi kayaknya. Ya, Iya, reklamasi. betul ya. Ke sana tempat baru lah, bagus, tempatnya bagus. Iya, iya. Diundang ke sana. Dan Masya Allah, Mas Rene karena sudah hijrah, Mm-mm. baru pertama kali dalam selama saya dari kecil sampai sekarang ya, ke Ancol, akhirnya dengar azan di Ancol. Iya. Benar, Ya kan? benar. Heeh. Nah itu waktu itu Dia bikin masjid. ya Mas Rene minta tolong ke saya. Beliau mau pakai azannya yang azan suaranya Salim Bahanan. Hmm. Nah, Oke. Salim Bahanan ya sering berinteraksi dengan saya juga, saya telepon Salim. Karena jangan main masang suara azan, suara orang kita belum izin ini, Iya, ya iya, kan. iya. Akhirnya saya telepon dan beliau nggak keberatan. Silakan Ustadz, katanya, Allah silakan, saya senang. Jadi setiap 5 menit sebelum wahana-wahana itu beroperasi lagi, 5 menit sebelum azan berhenti semua wahana di Dufan juga. Itu Masya Allah. Iya, iya. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Saya nggak tahu, udah berubah kali. Karena Mas Rene udah kepental juga dari Ancol. Udah enggak, udah Kalau enggak di Ancol. kapan-kapan kita panggil, saya juga lupa untuk ngobrol Iya. dengan Mas Rene. Keren tuh Mas Rene, bagus. Jadi beliau hijrah dan kemudian mengubah. Kebetulan kami hajinya bareng. Hajinya Iya, bareng. iya, Masya Allah. Saya, Mas Rene, kemudian Mas Anies juga dan beberapa kawan yang lain itu 2017 satu apa istilahnya, satu tenda ya. Satu tenda ya, satu maktab ya. Di maktab itu. Nah, Ustadz, kalau antum itu berarti kan tadi udah terklarifikasi nih bahwa Ya. ini nanti ditegesin lagi ya, beda. Jadi jangan terkecoh. Nah, fokus dakwah antum itu di apa, Ustadz? Spesifikasi artinya apa namanya? Segmennya ya. Iya. Jadi kalau awal terjun di dakwah itu sebetulnya bukannya karena keinginan ya. Tapi saya belajar waktu itu di tempat Ustadz Abi Maki. Selesai dari masa jahiliyah yang lumayan panjang ya. Terus kemudian beliau sarankan untuk udah talaki dengan saya, kata Ustadz Abi Maki. Saya tinggal di tempat Ustadz Abi Maki itu sekitar 2 sampai 3 tahun setengah lah. 3 tahun di Cinere. Cinere ya. Cinere ya. Nah, di sanalah saya belajar dengan beliau, lihat akhlak beliau, bagaimana kemudian cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau merangkul, Masya Allah, itu luar biasa. Oke. Dan karena saya punya masa lalu yang lumayan gelap banget gitu, jadi saya pertama kali dikasih majelis oleh Ustadz Abi Maki itu karena beliau diundang untuk isi apa ya, istilahnya isi keagamaan lah ya, di salah satu panti rehabilitasi narkoba yang saat itu panti rehabilitasi itu punya teman kita juga sebetulnya. Oke. Jadi saya dulu ngaji-ngaji awal ke Ustadz Abi Maki ini sama mereka nih. Ya. Nah, Abi pulang dari sana manggil saya. Kan saya di rumahnya itu kan. Mas, ini Mas. Ini kayaknya antum yang cocok ini. Saya waktu itu mungkin sekitar baru setahunan lebih lah, mau hampir 2 tahun gitu ya. Terus kemudian beliau sampaikan, saya tadi tuh diundang sama Erjoy, ada teman kita ya, untuk ngisi kajian, bukan pembekalan beliau bilang ya. Tapi panti rehabilitasi katanya. Saya bingung, saya mau ngomong apa. Beliau kenal narkoba juga enggak, ya kan, beliau kan dari dulu saya memang santri lah, keluarga kiai kan, Ustadz Abi Maki. Ini santri sejak lahir lah ya. Sejak lahir lah, udah soleh sejak lahir lah kira-kira begitu ya. Nah, beliau mau nyampein apa? Mau ngomong tentang narkoba yang nggak paham, mau ngomong tentang agama takutnya ketinggian, jadi bingung. Jadi suasana awkward katanya. Nah saat itu Abi kepikiran saya, sehingga diutuslah saya untuk next udah Mas aja deh. Iya, mewakili sama Erjoy, kata beliau, mewakili beliau kan. Iya. Saya bingung tuh, terus terang bingung mau ngomong apa, tapi ya belajar masih nanggung, ilmu belum banyak. Ya. Terus gimana? Akhirnya keresahan ini saya sampaikan kepada Abi Maki. Abi, saya bilang,
beliau tuh udah kayak apa ya? Ya kakak saya kakak yang saya tuakan lah. Tadi awalnya kayak ayah saya lah istilahnya ya. Tapi usianya 1 tahun di atas saya. Oke, jadi sebenarnya deket ya secara usia ya. Secara usia ya temen. Iya, gitu, jadi ngobrolnya juga enak kan. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, saya ngomong apa ini? Antum jadi diri antum aja. Sampaikan aja yang ringan-ringan, yang antum tahu bagaimana kemudian antum mengalami masa perubahan dan lain-lain. Kuncinya satu, sampaikan itu dari hati, insya Allah itu pasti akan langsung mengetuk hati katanya. Itu yang sampai sekarang saya pegang. Jadi orang kalau dakwah itu dari hati, walaupun ilmunya dianggap masih sedikit misalnya, itu impactnya luar biasa. Itu yang namanya genuinitas, genuine. Barangkali kalau disampaikan oleh Ustadz Abi Maki sendiri karena nggak ada pengalaman, mungkin jadi berjarak Ustadz. Tapi karena antum punya pengalaman, genuine menyampaikannya kan? Betul. Itu penting. Dan memang begini ya, kalau boleh GR-GR-nya ya, ulama itu kan atau para ustadz, para kiai gitu, para asatidz yang lain juga dikatakan al ulama itu adalah warasatul anbiya, ya kan, penerus para nabi dan rasul. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa wa ma arsalna minal rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum dan seterusnya ya, akhir ayat. Bahwa dan kami tidak utus nabi dan rasul itu kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri. Bahasa kaum ini kan luas nih. Memang akamsi bisa anak kampung situ kan begitu. Betul. Ya, atau dengan suatu komunitas, kelompok. Yang mana kelompok ini baru akan bisa menerima dakwah itu masuk ke mereka kalau dengan bahasa mereka. Betul. Dan bahasa itu kan tidak literal dalam arti kata-kata, bisa juga soal apa gestur ya kan? Betul. Dan body language gitu-gitu ya. Betul. Dan gini, antum mau ngomong di depan orang pecandu narkoba nih. Antum sudah berapi-api bicara gini gitu, tiba-tiba mereka tanya, Pak, mohon maaf, Ustadz, udah pernah ngerasain belum? Bingung jawabnya. Belum. Ya kalau belum jangan ngomong sama kita. Iya. Rasain dulu. Gitu kan. Bahkan ada teman yang lebih ekstrim lagi. Ustadz berbicara tentang hukumnya zina dan lain-lain. Tiba-tiba teman kami ini nanya, Ustadz udah pernah zina belum? Ya, astagfirullah, ya belum saya. Enak Ustadz, makanya Ustadz nggak tahu sih. Ini lebih ekstrim lagi. Ya kan karena nggak tahu kata dia kan. Ustadznya belum nikah memang qadarullah kan. Ustadz belum tahu sih. Kalau udah enaknya dapat kata dia. Itu susah Ustadz keluar dari sana. Begitu juga dengan narkoba tuh begitu. Betul. Nah, sehingga saya berpikir apa jangan-jangan memang ini ceruk dakwah saya. Karena para ustadz itu punya potensi dakwahnya masing-masing. Kalau semua ustadz model kayak Abdul Somad semua misalnya begitu ya, waduh kayaknya tablik akbar itu rebutan. Kalau ustadz model kayak Khalid Basalamah semua begitu ya, nah nanti akhirnya tidak ada yang menyampaikan dengan berimbang misalnya. Semuanya akan berwajah seperti itu dengan pembawaan begitu gitu ya. Jadi ustadz itu sebetulnya hanya perlu menempatkan diri dia di mana ceruk dakwahnya. Bukan untuk kepentingan dunia nih. Segmen yang mana gitu ya. Betul. Karena sedihnya begini Mas. Usikum wa iyyan nafsi bitaqallah. Kalau saya perhatikan kadang-kadang ya, ada ustadz ribut sama ustadz lain misalnya. Ujung-ujungnya tarik-menarik jamaah. Yang sini pengen jamaahnya lebih banyak, jangan ke sana. Akhirnya jangan ngambil ilmu sana, itu ahlul bid'ah. Jangan ngambil ilmu sana, itu wahabi. Akhirnya jamaah bingung. Ya saya ngambil ilmu kemana? Yang ketawa musuh-musuh Islam. Lihat tuh. Ya kan, agama yang begitu mau diikutin. Akhirnya gara-gara anak-anak sekarang itu anak-anak yang malas konflik dan nyari lebih jauh, buktinya dengan yang tadi itu kan. Googling doang itu ya. Nggak didalami lagi, nggak digali lagi, akhirnya mereka bisa jadi agnostik. Lah ngapain gua agama musingin semua. Malah pada ribut. Mendingan saya jadi orang baik aja. Gitu kan? Banyak sekarang. Yang penting baik aja lah gitu kan. Itu dia. Apa cukup dengan orang baik saja? Ya enggak dong. Kenapa enggak? Analoginya gini. Kalau kita kuliah di satu tempat ya, atau kita misalnya satu kampus misalnya nih, Universitas Indonesia misalnya gitu. Pada saat hari daily-nya
yang masuk di Universitas Indonesia itu yang datang ke sana kan bukan cuma mahasiswa-mahasiswi sana toh. Ada mahasiswa dari kampus lain main. Ya. Ada security, ada tukang jualannya, kantin dan lain-lain ya. Nah, pada saat tiba masa ujian semester misalnya, siapa yang bisa ikut ujian di sana? Yang terdaftar sebagai mahasiswa-mahasiswi sana. Walaupun ada mahasiswa dari tempat lain yang lebih pintar, wah IPK-nya 4 gitu ya, nggak boleh ikut ujian. boleh. Khusus buat yang di sana itu, ya kan? Nah, maka pendaftaran ini bumi ini buminya Allah, dunia ini dunianya Allah. Dan Allah kemudian memberikan syarat kalau misalnya amalnya mau dihitung. Maka syaratnya mendaftar dulu. Daftarnya bagaimana? Passwordnya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khalas. Itu passwordnya. Itu passwordnya kan. Syarat untuk kemudian dihitung. Kalau enggak, ya udah nggak dihitung. Orang ngapain dihitung? Syaratnya belum dipenuhi. Tapi kan sebenarnya orang memenuhi syarat itu dalam rangka menjadi orang baik juga, Ustaz. Orang apa? Orang tadi mengikuti syarat, kemudian baca syahadat, ikutin tuntunan dalam rangka menjadi orang baik juga. Belum tentu. Sekarang coba lihat. Kita yang agama ini merupakan agama warisan. Apakah semua orang Islam yang bersyahadat itu atau tinggal dilahirkan dari keluarga yang bersyahadat, yang dibesarkan dengan nuansa syahadat ini, menjalani keislaman dengan baik apa enggak? Belum tentu ya. Belum tentu dong. Banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Banyak. Yang nggak puasa banyak, yang nggak maksiat sholat juga banyak. yang maksiat banyak, gitu ya. Karena negara kita ini berapa persen kita muslimnya ini? Sekarang mungkin 85-87. 80%-an muslim. Tentunya yang paling banyak jadi penjahat akhirnya orang Islam. Orang Islam juga. Karena kan yang paling banyak korupsi orang Islam juga. Karena penduduk terbesar. Exactly. Dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman. Kerjanya di Kementerian Agama, kan nggak mungkin orang yang nggak sholat toh? Pasti sholat. Mungkin hafalan Qurannya lebih banyak beliau itu dari antum, dari saya kan begitu ya. Tapi korupsi. Yang dikorupsi pengadaan Al-Quran kan? Ya ada itu korupsi cetak Quran. Subhanallah, itu mau gimana itu ceritanya? Ya, itu cetak kalimat Tuhan aja dikorupsi ya. Nggak takut gitu berhadapan dengan yang mengatakan atau menyampaikan kalimatnya kan. Subhanallah. Ya itu gambarannya lah. Sehingga diperlukan persaksian itu bukan hanya lisan, tetapi dari lisan itu akhirnya tercermin di perilaku. Ustaz, saya jadi ingat ngomong-ngomong soal Quran dan narkoba ya. Baik. Ini ada cerita nih. Jadi dulu ada seorang teman. Kebetulan keturunan Arab, sehingga kan dianggap sebagai agamis. Wah, Masya Allah. Tapi jago dalam nyembunyiin narkoba. Gitu. Jadi nggak pernah ketangkap. Di operasi apa nggak pernah ketangkap. Kemudian ditanya, kamu kok jago banget ya? Padahal pengguna gitu, tapi nggak pernah bisa ketangkap di grebek, nggak pernah. Nyembunyinya gimana? Katanya nyembunyinya di masjid di selipan Al-Quran. Nyata itu ya? Nyata. Jadi saking cerdasnya dia, kan nggak mungkin juga polisi mau nyari narkoba di selipan Quran. Betul. Dan antum tahu nggak? Ini juga true story ya. Ada kuda itu adalah kaki tangan bandar yang ngirim-ngirim barang. Oke. Itu adalah orang keturunan Arab juga, teman kita juga. Iya. Dia kalau ngirim barangnya pakai gamis. Iya. Pakai gamis. Orang nggak curiga lah ya. Nggak curiga. Soalnya bib gitu kan, main babib. Ya bib aja asal Arab panggil Habib kan. Iya, ngantar barang tapi. Iya. Jadi hati-hati memang. Allah ya. Jadi subhanallah ya, banyak teman-teman yang terkena itu juga banyak dari anak-anak keturunan juga banyak. Iya. Jadi narkoba ini menurut kami sudah menjadi bahaya laten sebetulnya. Bahaya laten yang orang abai. Penggunaan narkoba paling berapa sih? Angka prevalensinya sudah hampir 10 juta loh. Ya kan 2020 gitu. Itu sudah hampir mendekati 10 juta, 8, sekian. Itu berarti kan 8, sekian yang terjangkit atau yang terkena narkoba ini dengan demografi yang
variatif itu. Ya, ya. Demografinya lebar gitu. Ya, ya, ya. Jadi ada yang anak SMP kena udah bolak-balik. Itu ada di tempat rehab teman saya waktu itu. Oke. Saya tanya, kamu umur berapa? SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Oh, ketangkep apa? Ini yang keberapa kali gitu dia ketangkep. Ketangkepnya di mana? Di Amerika. Oh, di Amerika. Kok di Amerika ditangkap gimana? Jadi dia ngeganja di bandara. Udah saking kedol banget error iya, itu artinya otaknya. saking terlalu berani juga kalau di Amerika. Betul, dan itu ternyata dia pengen cari ini aja, pengen cari perhatian dari orang tuanya. Iya, kalau seumuran-umuran gitu ya. Betul. Jadi ada hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan, bahwa contoh di panti rehabilitasi narkoba juga, kenapa orang bisa bolak-balik. Karena yang hanya dilakukan adalah pendekatan medisnya saja. Ada yang kecanduan ekstasi misalnya, atau sabu-sabu, yang metamfetamin, yang di upper ya, yang euforia dopaminnya yang dipacu untuk keluar. Itu pada saat untuk menormalkan itu, akhirnya dikasih obat-obatan yang sifatnya donor. Iya, untuk menetralisir itunya. Betul, Dumolit misalnya atau apa. Jadi ditarik. Bayangkan itu, urat saraf lagi naik begitu. Lagi naik-naiknya langsung ditarik. Iya. Itu kalau nggak putus, alhamdulillah. Iya. Banyak juga yang keadaannya putus. Nah, putus ini jadi error, akhirnya gila dia. Jadi orang gila. Betul. Di Amerika kan banyak juga zombie-zombie itu mungkin kasusnya gitu. Nah, jadi memang itu kasusnya begitu. Jadi ini karena apa? Satu, abai, ketidaktahuan. Orang nggak peduli dengan narkoba, dipikir narkoba itu orang kalau udah kena narkoba itu jadi sampah masyarakat aja lah, kan begitu ya. Loh, dia bisa jadi sampah masyarakat, yang dirugikan siapa? Masyarakat sendiri toh. Kalau misalnya di rumahnya ada sampah misalnya, jadi sampah ini perlu dikelola dengan baik. Perlu ada bank sampah, ya, renewable lagi, akhirnya dikemas dengan bagus. Dan ya sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi barang produksi. Akan menjadi barang produktif, barang produksi yang kemudian bisa dipergunakan lagi. Nah, how-nya itu. Nah, antum menekuni itu, Ustaz. Jadi ya alhamdulillah dengan pertama kali saya isi di tempat itu, itu membuka mata saya. Dalam arti jangan-jangan Allah memberikan skenario kehidupan. Gitu ya? Iya, seperti itu untuk ini nih, jangan-jangan nih. Dan akhirnya muncullah komunitas pertama waktu itu, namanya Terang Jakarta. Terang Jakarta. Iya. Jadi udah ada Terang Jakarta, Terang Bandung, Terang Jogja, Terang Malang. Itu udah lumayan lah. Itu di usia-usia saya yang masih lumayan agak imut-imut dibanding sekarang lah kira-kira. Saya udah tua ya. Nah, di sanalah baru publik mulai mengenal saya, walaupun nggak begitu kenal banget ya, tapi paling nggak mulai seliweran lah gitu, seliweran di TV, seliweran di YouTube, di mana-mana, lumayan lah waktu itu. Karena memang saya merangkul teman-teman yang mau belajar agama, cuman masih alergi ke masjid. Iya. Jadi kalau kita boleh skalakan, misalnya di layer kan gitu ya. Ring satu itu adalah anak-anak santri. Ya memang pencari ilmu betul-betul, ring 1 nih. Ring 2 nih anak-anak yang udah ke masjid. Oke. Ya, ring 3 anak-anak yang mau belajar agama tapi nggak mau ke masjid. Ring 4 nih yang udah gue neraka kayaknya nih gitu loh, udah neraka aja lah, udah tanggung. Jadi kalau kalian aja neraka gitu ya. Betul. Nah, saya ambil market yang di ring 3, ring 4. Ring 3, ring 4. Oke. Ya. Jadi gak jarang saya juga diskusi dengan teman-teman yang ateis, mengatakan agnostik dirinya, saya ateis Ustaz. Ya, oh gitu. Dan biasanya orang-orang yang mendalami filsafat gitu yang saya temukan ya di lapangan. Bukan berarti semua teman-teman filsafat itu rada nyeleneh, enggak. Tapi beliau katakan, saya nggak percaya adanya Tuhan. Ustaz, kan nggak apa-apa Ustaz, saya nggak percaya adanya Tuhan kan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa banget. Tapi dengan antum nggak percaya adanya Tuhan itu, sebenarnya antum mengakui kalau dia ada. Iya, karena menyebut namanya itu. Satu, yang kedua, bagaimana kita tidak mempercayai sesuatu sebelum kita mengadakan dulu sesuatu itu? Kalau nggak percaya aja. Karena memang entitasnya nggak ada. Iya.
Tapi untuk dia tidak percaya adanya Tuhan, Tuhannya ada dulu kan, Iya. baru tidak dia percaya ya kan. Iya, iya. Ini kan sebetulnya sudah mempermainkan logikanya sendiri Iya, gitu. menegasikan sesuatu yang sudah ada kan gitu ya. Iya, kan hanya tinggal dia seperti itu. Untuk seperti itu sosoknya harus ada dulu nih. Iya, iya, iya. Ya kan, walaupun nggak kelihatan, tapi Iya. dia akui itu. Iya, iya, Di iya. hatinya bahwa itu ada. Banyak orang menganggap ada, saya nggak ada, kan begitu. betul. Anti mainstream lah kira-kira Iya, begitu. Nah itu ceruk itu yang saya ambil, Mas. Oke, oke. Ceruk itulah yang sampai sekarang pun saya perjuangkan. Ada satu komunitas lagi karena kita sudah bapak-bapak begitu ya. Jadi gengnya bapak-bapak semua. Iya. Yang paling banyak di komunitas kita Taubaters itu mungkin di usia 51-an. Oh, 50-51 tuh. Iya, Itu iya, yang paling banyak tuh ya. 50-51 tuh. Kayak mungkin generasi itu generasi bandel banget kayaknya itu. Dulunya ya, Dulunya. Iya, termasuk nih asisten saya yang ikut hari ini. Oh, siap. Ya. Luang. Dan qadarullah memang begini. Mereka itu mantan-mantan DJ kebanyakan. Oke. Karena dulu saya zaman jahiliyah saya nge-DJ juga, Mas. Abang juga dulu DJ juga? Sama. Oke. Dia megang skor nih. Skor di dulu kalau tahu yang di Citos ya. Citos. Di Citos, terus di Manado, di mana-mana ya. Nah, ini beliau nih yang ngirim-ngirim DJ-nya, termasuk saya dulu suka dikirim juga sama beliau ini. Oke, oke. Nah, jadi teman-teman itu awal karena pandemi. Ya. Jadi waktu pandemi itu kita nggak bisa silaturahim secara offline, akhirnya online kan. Nah Zoom akhirnya ngetop tuh. Ya. Nah, Zoom lah kita. Tiba-tiba almarhum teman kami sudah wafat sekarang, di pertemuan Zoom itu nyeletuk. Bro, ke saya nih. Itu dong, ayo ngomong-ngomong lah. Lo ngomong-ngomong. Dia ngomong-ngomong bilangnya nggak bilang tausiah. Iya, nggak Karena usah dakwah gitu ya. Iya. Iya. Ngomong-ngomong apa saya bilang gitu. Enggak, lo kan udah ini sekarang udah jadi ustadz. Iya, kata udah dia. hijrah, Udah udah hijrah. hijrah. Waktu itu hijrah lagi memang Lagi tren ya. Lagi tren ya. Ayo dong. Ngomong-ngomong. ceramahin kita yang ngomong-ngomong sama kita. Asik juga istilahnya, Iya, ngomong-ngomong. ngomong-ngomong. Akhirnya saya ngomong-ngomong lah saat Iya, itu. iya, iya. 15 menit aja ya, saya bilang gitu. Ya, sebentar aja. Gara-gara kemudian ada teman-teman yang nanya hukum. Qadarullah yang ditanya hukum musik lagi. Iya, iya, iya. Kan iya. DJ semua nih. Iya, iya. Sebetulnya musik itu gimana sih? Apalagi kita hidupnya dari musik ini. Itu hukumnya bagaimana? Saya belum jawab, ada satu teman yang deket juga nyeletuk. Hati-hati ya bro, jawabnya hati-hati nih gitu ya. Udah ada ancaman tuh, hati-hati. Akhirnya saya jelaskan. Nah ini bukti bahwa Allah itu memilih orang untuk menyampaikan tentang agama Allah. Itu memang melalui bahasa kaumnya. Iya, iya. Saat saya menyampaikan tentang hukum ini, yang mereka lihat disampaikan dari seorang DJ juga, ya, itu apa namanya? Mereka bisa menerima itu dengan baik. Iya. Saat mereka menerima, mereka dengarkan dengan baik, kemudian mereka menerima dengan baik, dan disitulah saya baru menyadari bahwa oh jangan-jangan memang ini yang dititipkan ini. Ya. Dan qadarullah dari pembicaraan itulah, dari ngomong-ngomong tadi itu, yang tadinya 15 menit jadi manjang hampir 2 jam, tercetuslah mereka mau deh dirutinkan. Iya, iya. Sebulan sekali, kelamaan. 2 minggu sekali, kecepatan katanya. Iya, iya. Akhirnya 3 pekan sekali, itu kan lucu, itu unik. Dari situ kita mulai ngaji. Tapi Ustaz tadi menarik, seandainya yang disuruh ngomong-ngomong tadi orang yang dari ring 1 tadi, jawabannya langsung haram gitu itu. Kira-kira gitu, mental semua ya? Mental. Mereka nggak terima. Nggak terima kan? Nggak terima karena mereka banyak yang masih di sana kan. Iya, iya. Bayangkan antum diharam-haramkan tentang pekerjaan yang selama ini Menghidupi. menghidupi. Iya. Terus yang mau menghidupi siapa? Ustadznya yang ngomong haram tadi. Iya. Nah, itulah kemudian saya kepikiran untuk ngaji ini jangan hanya teori, tapi ngaji itu ngasih solusi. Yep. Untuk ngaji ngasih solusi, maka yang ceramah itu perlu settle dia. Bahkan kalau bisa dia ini bisa menghidupi banyak orang. Oke. Supaya bobot omongannya itu diterima sama orang. Iya. Ya kan? Iya. Kan punten usikum wa nafsi bitaqallah. Ada banyak teman-teman ustadz yang saya lihat yang mereka ngandelin pendapatan itu dari ceramah. Iya, 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 iya. Ngarepin orang, bukan ngarepin ya, dari orang yang wafat misalnya dan lain-lain. Saya bilang jangan. Karena apa? Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau itu Amirul Mukminin, khalifah, ya. Beliau tidak pernah ngambil gajinya dengan kekhalifahannya.
Pernah nggak kita dengar para sahabat itu mengambil upah dari tausiahnya, dari kemudian mengajarkan agamanya. Kalau dikasih itu beda cerita. Ya. Rizki minallah kan begitu ya, dari Allah. Tapi kalau yang udah nentuin Tarif. Ada raiders. Ustadz ada raidersnya, ada. Pesawat harus Garuda minimal. Terus dijemputnya harus pakai Alphard paling enggak, atau yang setaraf. Ini Ustadz di mana model begitu? Sedihnya tapi itu nyata. Nyata. Banyak jamaahnya juga yang ngeluh. Ustadz sama-sama di TV, kalau yang itu kenapa begini ya kalian? Saya nggak tahu bun, saya gitu aja udah. Kan memang ibu-ibu yang banyak nanya kan. Saya nggak tahu bun, silakan konfirmasi ke orangnya aja. Bilang aja itu lagi bisnis. Bukan lagi dakwah. Maka saya kadang suka, bukan marah ya, saya edukasi. Ibu-ibu misalnya atau majelis ta'lim yang ngundang saya dengan kalimat begini nih, Ustadz mohon maaf, untuk kafalahnya gimana ya, katanya begitu kan. Itu bahasa template banget itu. Saya bilang, ini saya kalau ditanyain begini, saya mendingan besok-besok nggak usah ngajar di tempat bunda. Saya nggak dikasih apa-apa pun ngajar, doain saya sehat saja Bu. Karena saya tidak pernah mengharap dari sana. Ya, nggak pernah mengharap dari sana. Walaupun setan seliweran juga kadang-kadang ya. Duh, tiba-tiba lagi nggak ada uang nih atau apa nih gitu ya. Akhirnya udah banyakin deh timingnya enggak. Saya membatasi ngajar, saya membatasi juga. Pengalaman hidup kemarin-kemarin walaupun di dunia dakwah masih singkat, kadang lupa istri dan anak-anak di rumah itu adalah jamaah juga. Yang perlu dikasih tarbiyah paling awal itu. Itu satu, karena istri ustadz belum tentu langsung jadi ustazah sebetulnya. Walaupun dipanggilnya kadang-kadang ustazah gitu ya. Nah, itu dia perlu juga sentuhan dari kita. Belum keluarga besar. Kadang-kadang kita ngerasa sudah ngajar di luar, tapi keluarga sendiri masih buta agama. Oh itu sedih banget sebetulnya. Nah disitulah kemudian saya mulai menata waktu, belum lagi ngajar, saya juga dosen. Belum lagi kemudian ngajar kajian, belum kemudian running bisnis ya, belum sebagai kepala rumah tangga juga. Jadi memang perlu di manage dengan baik lah. Nah, Tobaters itu adalah kumpulan anak-anak itu tadi yang alhamdulillah sekarang, insya Allah udah berapa tahun kita ya? 2022. Jalan 5 tahunan lah. Masa? 2020 kan awal Covid tuh. Covid. Covid Iya, 2020, sekarang udah 2025. Iya. Jalan 5 tahun. Mau 5 tahun loh, nggak kerasa. 5 tahun. Dari mulai Subhanallah, ya. Masya Allah ya. Luar biasa itu. Semoga itu terus lumintu Ustaz, terus berjalan dan Amin, itu ya menjadi Allah, jariah amin. antum Amin, dan insyaallah, teman-teman amin. semua yang berada di komunitas itu. Amin insyaallah. Insyaallah, dan kami mengucapkan terima kasih banyak ini. Sama-sama. Waktu juga yang akhirnya kita harus Siap. menyelesaikan pertemuan ini, tetapi insya Allah silaturahim kapan-kapan kita Insyaallah. harus sambung lagi. Banyak insight yang tadi kita peroleh ya teman-teman pejuang semua, dan suatu saat semoga kita bisa ngobrol lagi panjang lebar dengan beliau, karena memang ini sesuatu yang saya kira yang dibicarakan itu menarik, tidak seperti dakwah pada umumnya itu. Dan akhirnya kita mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, taib. Kalau boleh Al-Fakir berpesan untuk kita semua ini ya, semua lapisan masyarakat yang ada untuk lebih aware terhadap bahaya narkoba, dan juga untuk menjadi apa ya, agen-agen perubahan lah. Orang yang terkena narkoba itu bukan sampah masyarakat, dia sama dengan orang sakit. Kalau orang sakit jangan ditinggal, bisa mati nanti. Rangkul dia, dan kalau memang ada kesulitan di dalam mencoba untuk merangkulnya atau kemudian dalam tanda kutip menyembuhkannya ya dengan metode-metode khusus, hubungi kami insya Allah lewat podcast Pejuang ini. Salah satunya hubungi kami. Kalau yang ada punya kerabat, tetangga mungkin atau keluarga dekat ya, atau keluarga besarnya ada yang terkena narkoba, itu silakan hubungi kami. Insya Allah Atau kami ada akan bantu. channel kontak yang nanti kita bisa
Iya, jadi ini masih kita satukan dengan tempat pendidikan saya namanya Oke. Utsman bin Affan Academy. Oke. Nanti insya Allah saya akan tinggalkan kontak ya di sini ya, untuk siapa tahu nanti ada yang tersentuh dengan podcast kita ini dan punya keluarga yang terkena narkoba atau tetangga atau siapapun, hubungi kami segera. Insya Allah kita akan rawat mereka. Kita akan coba untuk terapi mereka dengan psikoterapi zikir namanya, dan ini tanpa biaya. Tanpa biaya. Tanpa biaya. Subhanallah. Gratis semuanya. Jadi itu yang kita akan sedang lakukan. Sudah beberapa yang sudah kita tangani dan alhamdulillah sudah beres. Subhanallah. Alhamdulillah. Tinggal sekarang yuk dari kita yuk. Adapun teman-teman nanti yang Ustadz saya juga mau buka tempat yang model begitu, boleh silakan. Kita berikan ilmunya secara gratis, Oke. kita berikan standarisasinya, SOP-nya seperti apa begitu ya, sehingga nanti agen-agen ini ada di mana-mana begitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bahaya narkoba ini. Subhanallah, itu dari Ustadz Abu Fida. Akhirnya kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan harapi.